Nama saya Muhammad Tidak. NPM saya 2341148 dari kelas MNJ 23B. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan sistem pajak. Apa sih rancangan sistem pajak? Sistem pajak merupakan struktur yang mengatur bagaimana pemerintah mengumpulkan pendapatan dari warga negara atau entitas bisnis untuk mendanai layanan publik. Rancangan sistem pajak melibatkan beberapa elemen seperti jenis-jenis pajak yang dikenakan, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain-lain. Tarif pajak yang berbeda untuk berbagai jenis penghasilan atau transaksi, serta ketentuan bagaimana pajak tersebut dikumpulkan dan dikelola. Rancangan sistem pajak biasanya didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan kemudahan administrasi. Ada beberapa pendekatan dalam rancangan sistem pajak seperti progresif, yang tarifnya panjang meningkat seiring dengan pendapatan; regresif, yang tarifnya pajaknya menurun seiring dengan pendapatan; dan proporsional, yang tarif pajaknya tetap untuk semua tingkat pendapatan. Pemerintah seringkali merancang insentif pajak seperti pengurangan pajak atau investasi tertentu, atau untuk mendorong perilaku tertentu, serta memiliki struktur pengawasan dan penegakan hukum memastikan kebutuhan pajak. Namun, sistem pajak seiring berjalannya waktu menjadi subjek perdebatan karena kompleksitasnya, dan perubahan dalam rancangan sistem pajak dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat. Rencana sistem pajak mencakup perubahan atau pengaturan baru dalam struktur atau peraturan pajak yang sudah ada. Contohnya bisa beragam seperti pengenalan pajak baru, pemerintah merencanakan atau untuk memperkenalkan pajak baru, misalnya pajak karbon untuk mengurangi dampak lingkungan, atau pajak transaksi keuangan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Yang kedua, penyesuaian tarif pajak. Rencana untuk menyesuaikan tarif pajak seperti menurunkan tarif pajak penghasilan bagi penghasilan menengah atau menaikkan tarif pajak untuk kekayaan tertentu. Yang ketiga, insentif pajak. Berupa perubahan dalam insentif pajak, misalnya memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan investasi di sektor tertentu, atau memberikan insentif untuk pembelian rumah pertama. Yang keempat, pembaruan aturan pajak. Revisi aturan pajak yang ada untuk meningkatkan keadilan atau efisiensi, seperti perubahan dalam acara penghitungan penghasilan atau penambahan kategori pengurangan pajak. Yang kelima, penghapusan atau penggabungan pajak. Rencana untuk menghapus pajak tertentu yang dianggap tidak efektif, atau menggabungkan beberapa jenis pajak menjadi satu sistem yang lebih sederhana. Contoh konkretnya adalah rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan bagi individu dengan penghasilan menengah, sementara sekaligus mengenakan pajak tambahan pada keuntungan modal capital gains yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.